Ya, disclaimer on. Jadi di video ini saya membahas sebuah koin baru lagi ya teman-teman, dan harganya ini masih murah ya, masih ratus rupiah ya, masih 2 digit, 3 digit lah ya. Nah, jadi sebelum itu, jika teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk mengikuti giveaway ya, di sini saya ada mengadakan giveaway ya teman-teman. Ini jaringan saya macam kentut, lelet. Oke, sini ada giveaway ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Saya akan membagikan 1000 ref untuk 10 pemenang ya, menjelang 50.000 subscriber. Oke, langsung aja kita akan bahas hari ini yaitu ini termasuk baru dan umurnya masih 1 hari, yang bernama LLT atau Lifeline ya. Lifeline ini all time high-nya itu ada di 240 rupiah ya. Harga low-nya Rp152 dan sekarang Rp158. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ini belum di pump ya teman-teman, karena harganya ini masih sideways ya, masih datar. Dan kalau kita lihat supply-nya kalau dari supply dibandingkan dengan harga ini masih under value ya, karena biasanya harga supply 100 juta itu harganya ya nggak kurang dari 10.000 ya teman-teman. Nah, Lifeline ini itu berjalan di atas jaringan Binance Smart Chain. Ini bisa kita lihat sendiri dan ini termasuk token ya. Oke, kita langsung ke websitenya. Dan ini rilis baru tanggal 8 ya, baru tadi ya teman-teman, tadi pagi jam 3 ya, tadi pagi jam 3. Nah, apa sih tujuannya Lifeline ini? Kita bisa buka, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, Lifeline ini adalah token berorientasi amal ya. Jadi ini adalah token yang berorientasi amal untuk membantu rumah sakit anak-anak dengan perawatan kanker. Oh, iya iya iya, Lifeline. Nah, kalau kita lihat dari roadmapnya, ini dia ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung aja ke Telegram. Jadi ini memang bagus ya tujuannya. Tujuan utamanya yaitu untuk amal ya teman-teman, untuk membantu anak-anak eh, yang sedang kena penyakit kanker ya, seperti ini. Mungkin ini ilustrasinya ya. Nah, ini perawatnya atau dokternya ya, ada gambarnya. Ini anak-anak yang kena kanker. Misalnya itu kan rambutnya ada habis ya. Oke, di misinya ini kita bahas misinya. Kanker adalah strategi dalam keadaan apapun, adalah strategi dalam keadaan apapun. Tetapi ketika itu terjadi pada anak-anak kita, rasa sakitnya menjadi tak terbayangkan. Aduh, luar biasa, mulia sekali ya tujuannya. Nah, disitulah Lifeline berperan ya. Jadi Anda tidak perlu fokus pada apapun selain anak-anak Anda, tetapi kami di LLT tahu itu tidak sesederhana itu ya teman. Kita bisa coba cek dulu skemanya seperti apa. Nah, misinya ini adalah menggunakan cryptocurrency sebagai cara baru yang ampuh untuk memperoleh dan mendistribusikan donasi ya teman-teman, di tempat yang paling membutuhkan. Nah, fitur Lifeline token ini adalah token berorientasi amal ya. Jadi ini adalah token berorientasi amal untuk tujuan penyelamatan hidup. Oke, mantap. Ini saya support ya untuk tujuan ini sangat bagus ya teman-teman. Kemudian 10% dari pasokan token di awal telah dipesan, 5% akan diinvestasikan untuk mendanai proyek ya, mendanai proyek ini, pemasaran daftar dan pertukaran dan biaya lainnya. Nah, 5% lainnya adalah dompet amal ya. Jadi 5% itu diambil dari dompet aman ya di setiap transaksinya ya. Yang akan digunakan untuk sumbangan ke rumah sakit anak-anak untuk perawatan kanker. Jadi tujuan utamanya itu ya. Itu Lifeline ya, Lifeline token. Setelah kapitalisasi 500 juta US dollar, donasi akan dimulai pada hari Senin pertama setiap bulan ya. Berarti hari Senin pertama setiap bulan nanti mungkin akan didonasikan setiap pertama pada hari Senin pertama setiap bulan. Berarti nanti di bulan bulan Mei ya. Senin ya, mungkin sekitar tanggal 3 itu akan diberikan ya.
kami akan menjual 10% token di dompet donasi dan menyumbangkannya, ya akan disumbangkan hasilnya ke rumah sakit anak-anak untuk perawatan kanker ya. Donasi pertama akan disumbangkan ke Alexis Lamunade Stand Foundation for Cancer ya. Nah, jadi ini skemanya ya, bagaimana kinerjanya. Jumlah pemegang itu sudah 1.600 ya. Jumlah yang akan disumbangkan ini belum ya, karena masih 2 hari, mungkin bulan depan itu nanti akan diambil 10% untuk disumbangkan ya teman-teman. Oke, nah nanti juga ada burning ya sebanyak 6 juta token ya. Persediaan yang beredar itu 100 juta dan biayanya 4% ya. Nah, yang disumbangkan itu 5% ya untuk biaya kanker ya. Nah, bagaimana cara membelinya? Teman-teman nanti bisa menggunakan ini jaringan ini ya. Ini kode BSC-nya. BSC scan-nya. Nanti teman-teman akses saja di sini. Oh, jaringan. Nah, akses saja di sini ya. Kemudian, nah nanti slip pack-nya itu teman-teman atur 6% di PancakeSwap untuk membeli atau menjual ya. Kalau membeli kita tinggal swap, kalau menjual di swap balik aja ya. Jadi belinya dengan BNB ya teman-teman. Jadi pemegang 147 address ya. Oke, 147 itu address ya. Nah, ini roadmapnya ya. Jadi udah banyak sih. Ini di tahap 1 ini udah selesai semua. Tahap kedua daftar stand Navernya udah, ini audit udah ya. Jadi udah diaudit juga, daftar portfolio udah, donasi udah, daftar coin market cap juga udah ya. Jadi nanti ada pemasaran ke periklanan, mengunci dompet dan daftar di CoinGecko. Dan nanti akan didaftarkan ke CoinGecko. Ini masih proses ya teman-teman. Kemudian ada tahap ketiganya, ini pemasaran donasi ya. Ini donasi tahap ketiga mungkin bulan depan ya. Karena di sini belum keluar donasinya di sini ya. Karena sekarang lagi mengumpulkan donasi dari transaksi yang kita lakukan di sini. Nah, itu berhubungan dengan influencer. Mungkin nanti akan ada influencer ya untuk mempromosikan koin ini. Kemudian untuk fase keempat ini mitra ya. Nanti akan didaftarkan ke Whitebit ya. Exchange Whitebit. Kemudian kemitraan lain mendaftar di bursa utama. Nanti akan didaftar di bursa utamanya juga ya. Jadi itu sih. Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan ya. Siapa yang ada di tim ya? Saya sendiri Lukas ya, Dowset, tapi nggak ada fotonya sini. Stok, Modazir, Gerwin ini ya nama-namanya. Siapa pengembangnya? Nah, ini nama saya Lukas ya. Saya telah terlibat dengan kerja sukarela kemanusiaan. Jadi token ini berhubungan dengan kemanusiaan ya. Dan ini kemanusiaannya di bidang kesehatan anak-anak yang terkena kanker ya teman-teman. Nah, jadi itu. Jadi ada banyak sih kapan audit yang akan datang. Auditnya ini udah selesai ya. Kapan white paper akan datang ya. Buku putih revisi pertama harus dirilis Rabu depan ya, tanggal 7 April. Kayaknya udah lah ya. Belum ya. Belum ada ya white papernya. Kita coba cek dulu. Diaudit oleh tax rates. Jadi auditnya bukan certik ya, tapi tax rates ya teman-teman. Oke, jadi tagline adalah didorong oleh komunitas ya. Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Oke. Jadi kalau menurut saya ini bagus ya, tujuannya mulia sekali, yaitu untuk membantu anak-anak yang terkena kanker ya di rumah sakit. Nanti sebagian 10% dari dananya akan disumbangkan untuk menyembuhkan anak-anak yang terkena kanker ya teman-teman. Dan saya sangat mensupport sekali untuk misinya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.